wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Putri Sanjaya dari program studi perbandingan Majap semester 4. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Nur Azhari Mahmudah, Muhammad Gifari Fadri, Hilman Rifki, dan Muhammad Lufti Maulana. Mengenai hukum tentang orang, telah kita ketahui bersama bahwasannya pengertian hukum perdata secara sederhana disebut juga hukum privat atau sivil. Di dalam KUH Perdata, di buku 1 yang menjelaskan hukum tentang orang. Nah, sebagai berikut, ini adalah sub-sub pokok pembahasan kelompok 2 pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait hukum tentang orang. Ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya hukum perdata ini disebut juga hukum privat, ya, atau hukum sipil. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, di buku pertama, buku ke-1 yaitu berisi tentang orang. Di buku kedua berisi tentang kebendaan. Di buku ketiga berisi tentang perikatan atau perjanjian. Dan di buku keempat berisi tentang pembuktian dan kadaluarsa. Namun pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 hanya akan mengulas terkait buku ke-1 yang berisi tentang hukum tentang orang. Pengertian hukum perorangan menurut Subekti adalah peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Namun, definisi ini terlalu sempit, karena hukum perorangan tidak hanya mengkaji ketiga hal tersebut, namun juga mengkaji tentang domisili dan catatan sivil. Maka dari itu, di makalah kami akan memperinci terkait penjelasan hukum tentang orang yang meliputi berbagai aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Hukum perorangan juga ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan kewenangan, kecakapan domisili, dan catatan sipil. Definisi ini dititik beratkan pada wewenang subjek hukum dan ruang lingkup peraturan hukum perorangan. Ya. Adapun pengertian hukum tentang orang juga menurut pengertian secara luas dan secara sempitnya, hukum orang dapat diartikan dalam arti sempit, yaitu hukum tentang orang. Terlebih dahulu hukum tentang orang secara dalam arti luasnya. Hukum orang adalah hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subjek hukum dalam hukum. Peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan hukum tentang orang dalam arti tentang orang. Sedangkan dalam arti sempitnya, hukum tentang orang ialah hukum yang mengatur tentang orang sebagai subjek hukum. Ya. Pertama, subjek hukum, ya. Pengertian terkait subjek hukum. Ya. Subjek hukum adalah orang yang dalam hukum disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban dari subjek hukum ini mengandung pengertian bahwa secara prinsip subjek hukum mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum, di mana hubungan itu akan mempunyai akibat hukum yang disebut hak dan kewajiban. Next, moderator. Ya. Selanjutnya, orang sebagai subjek hukum, ya. Hukum Indonesia mengakui bahwa setiap manusia adalah subjek hukum atau sebagai person, sehingga setiap manusia dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban. Seseorang memiliki kapasitas sebagai subjek hukum sejak manusia itu dilahirkan
Namun, sekalipun manusia memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, seseorang baru bisa melakukan perbuatan hukum apabila ia telah dewasa. Penjelasan selanjutnya, badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum juga merupakan subjek hukum, sehingga dikemukakan merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum menjadi subjek hukum dikembangkan sejak lama berdasarkan teori fiksi yang oleh von Savigny. Subjek hukum yang berupa badan hukum ini mempunyai wewenang untuk memiliki hak-hak subjektif dan dapat melakukan perbuatan hukum. Badan hukum ditentukan sebagai subjek hukum karena perkembangan kebutuhan keadaan. Ya. Badan hukum terbagi menjadi dua, badan hukum publik dan badan hukum privat. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya subjek hukum ini terdiri dari dua jenis ya, yaitu orang sebagai subjek hukum dan badan hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Lutfi Maulana atas penjelasan materinya. Materi yang kedua yaitu tentang objek hukum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Objek hukum dalam hukum perdata adalah semua yang dapat menjadi objek hak, baik benda maupun tidak benda, serta hak-hak yang diakui oleh hukum. Objek hukum dalam hukum perdata sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu hubungan hukum. Jadi, intinya, objek hukum itu segala sesuatu yang bisa digunakan dan dimanfaatkan subjek hukum baik manusia maupun badan hukum. Lalu di sini ada contohnya. Yang ke-1, benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lainnya. Contoh yang kedua, benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Contoh yang ketiga, benda yang belum jadi seperti bahan baku, barang, dalam proses produksi, dan sebagainya. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Givari Fajri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cakap melakukan perbuatan hukum. Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hukum perdata. Antara lain, yang pertama, kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian atau melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang kedua, kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam mengadakan perjanjian atau melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang ketiga, paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dalam mengadakan perjanjian atau melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah pencatatan sipil dan domisili. Adapun pengertian dari pencatatan sipil dan domisili adalah domisili adalah tempat kediaman di mana seseorang melakukan perbuatan hukum.
Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Yang termasuk perbuatan hukum adalah jual beli, tukar menukar, beli sewa, leasing, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain. Tujuan daripada domisili ini adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak-pihak lain yang terkait. Adapun unsur-unsur domisili, yang pertama, adanya tempat tertentu, baik tetap maupun sementara. Yang kedua, adanya orang yang selalu hadir dalam tempat tersebut. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Dan yang keempat, adanya prestasi. Next. Adapun untuk macam-macam domisili, menurut sistem common law atau hukum Inggris, perihal domisili dibagi ke dalam 3 macam domisili. Yang pertama, domisili of origin, yaitu tempat tinggal seseorang yang mana sesuai tempat kelahiran ayahnya yang sah. Yang kedua, domisili of dependence, yaitu tempat tinggal disesuaikan dengan tempat tinggal ayah bagi anak yang belum dewasa. Domisili ibu bagi anak yang tidak sah, dan bagi seorang istri ditentukan oleh domisili suaminya. Dan yang ketiga, domisili of choice, yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh atau dari pilihan seseorang yang telah dewasa, di samping tindak tanduknya sehari-hari. Baik, selanjutnya insya Allah akan dipaparkan oleh Ananda Nur Azhari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jifari Fajri atas penjelasan materinya. Materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nur Azhari Mahmuda. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum terbagi menjadi 3, ada pengertian, bentuk, dan jenis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perbuatan hukum. Apa itu pengertian perbuatan hukum? Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang diwajibkan atau diizinkan oleh hukum, sehingga menghasilkan akibat hukum yang menjadi sumber timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Berikut pengertiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk perbuatan hukum. Bentuk perbuatan hukum dalam hukum perdata biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian, yang merupakan kesepakatan antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Perjanjian dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis, dan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dan terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis perbuatan hukum. Jenisnya yaitu pengakuan dan perbuatan sepihak yang sah menurut hukum. Pengakuan adalah pertanyaan yang dilakukan oleh seseorang mengenai kebenaran suatu fakta atau hak yang dimilikinya. Sedangkan perbuatan sepihak adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa persetujuan atau kesepakatan dari pihak lain. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Kesimpulan pada pembahasan kita hari ini, yaitu hukum orang adalah hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memilih hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu sendiri, hal-hal mempengaruhi kecakapan-kecakapan. Subjek hukum adalah orang yang dalam hukum disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu orang dan badan hukum. Perbuatan hukum dalam hukum perdata ini adalah suatu tindakan yang diakui oleh hukum sebagai sumber timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari penjabat negara. Akta pencatatan sipil ini adalah akta autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh penjabat berwenang. Domisili adalah tempat kediaman mana seseorang melakukan perbuatan hukum. Tujuan domisili tersendiri untuk mempermudah para pihak dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak-pihak lain yang terkait. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.